selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui akal kami, itulah yang memelihara hati dan pikiran kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk setuju terhadap firman-Mu, dan untuk mengarahkan hidup kami agar menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan dan renungan kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan untuk kita semua. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan kita ini yang adalah penutup dari kitab Mazmur diawali dan diakhiri dengan perkataan atau panggilan untuk memuji Tuhan, atau bahasa Ibraninya haleluya. Dan yang menarik juga Bapak Ibu, 5 pasal terakhir, jadi pasal 150, 149, 48, 47, 46, semuanya pun demikian, diawali dan diakhiri dengan panggilan untuk memuji Tuhan dengan mengucapkan haleluya. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu, jikalau kita perhatikan, rupanya kitab Mazmur ini ada 5 jilid, atau ada 5 bagian di dalamnya. Ada di Alkitab LAI, ada jilid 1, jilid 2. Itu bisa kita cek di Wikipedia. Dan di setiap akhir jilidnya itu juga diakhiri dengan panggilan untuk memuji Tuhan dengan kata-kata haleluya. Jadi luar biasa, di dalam buku Mazmur ini di setiap akhir jilid dan juga dalam 5 pasal terakhir diakhiri dengan panggilan untuk memuji Tuhan atau haleluya. Dan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, secara khusus dalam 5 pasal terakhir ataupun dalam pembacaan kita ini termasuk atau dinamakan dengan istilah sebagai doksologi, yaitu kata-kata pujian atau kemuliaan. Seperti kita berdoa Bapa kami, akhirnya itu adalah bagian pujian kepada Tuhan, karena Kau yang punya. Jadi ini pun Mazmur ini bagian akhirnya adalah doksologi atau pujian kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, buku Mazmur selain dari 150 pasal ini, selain umumnya lebih banyak pujian, namun ada juga hal-hal lain, yaitu seperti doa permohonan, keluhan, seruan kepada Tuhan. Dan sebagian lagi juga dalam kitab Mazmur ini menekankan pengajaran. Misalnya pengajaran tentang pentingnya hukum Allah dan bagaimana hukum Allah itu memandu kehidupan umat. Misalnya Mazmur pasal 1. Nah, itu adalah bagian tentang pengajaran. Tentu kita ingat Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,
tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di pinggiran air dan sebagainya. Pasal 1 itu bagian pengajaran. Atau ada juga Mazmur 19 juga bagian tentang pengajaran akan pentingnya hukum Allah. Misalnya Mazmur 19 ayatnya yang ke-8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Atau juga contohnya Mazmur 119. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dan ini meskipun saya mengambil satu ayat, tapi satu pasal-pasal yang disebut tadi konteksnya adalah dalam hal pengajaran. Nah, tapi Bapak Ibu, apa hubungannya hal ini dengan tema kita segala yang bernafas harus memuji Tuhan? Yaitu pemazmur ataupun penyusun kitab Mazmur ini mengerti dan mengarahkan perhatian kita bahwa untuk menyimpulkan Mazmur ini ataupun untuk menutup kitab Mazmur ini, meskipun isinya bukan hanya pujian, tapi ada doa permohonan, doa seruan, doa keluhan, dan juga ada pengajaran, tapi akhirnya haruslah berakhir dan bertujuan untuk memuji Tuhan. Jadi susunan kitab Mazmur yang diakhiri dengan doksologi atau pujian ini menunjukkan tujuan utama dari kepatuhan kepada Tuhan ataupun tujuan utama dari ketaatan kita pada hukum Allah adalah untuk memuji Allah. Pemazmur menunjukkan bahwa pencipta kita tidak bermaksud membuat kepatuhan kepadanya sebagai akhir dari tujuan. Akan tetapi memuji Tuhanlah tujuan akhir dari kepatuhan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kehidupan kita yang diatur oleh Tuhan atau ketaatan kita kepada hukum Tuhan pada akhirnya dan seharusnya menghasilkan penyembahan dan pujian yang sepenuh hati. Pengagungan atau pujian yang kita lihat di pasal 150 yang kita baca dan renungkan saat ini berasal dari mereka yang telah ditebus dan benar-benar bermaksud untuk menyenangkan Sang Pencipta, menyenangkan Tuhan. Kita patuh kepada Tuhan karena kita mau memuji Dia. Kalau kita membaca Mazmur pasal 100 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Bersorak-soraklah, bahasa Inggrisnya joyful noise, make joyful noise bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, atau sorak-sorai ini dalam bahasa Inggrisnya adalah datanglah ke hadapannya dengan bernyanyi, dengan singing. Ada makna yang signifikan dari hal ini, yaitu pujian kepada Tuhan atau nyanyian atau ekspresi kata-kata dengan iringan nada atau musik harusnya dan adalah keluar dari hati atau dari perasaan yang sadar tentang siapa Tuhan itu dan bagaimana karyanya. Jadi karena kita mengerti dan hati kita bersukacita, maka keluarlah pujian dari mulut kita. Hal ini Bapak Ibu akan sangat berbeda ketika kita memahami pujian itu sebagai sebuah salah satu disiplin dalam agama, atau seakan-akan kita dipaksa untuk bernyanyi. Padahal tidak demikian, kita bernyanyi dengan semangat, kita bernyanyi dengan indah, dengan teratur. Hal itu karena kita sungguh-sungguh
mau memuji Tuhan berangkat dari hati kita yang tulus karena mengenal dan menyadari karya Tuhan, aku pun mau bernyanyi untuk Tuhan dengan semangat, dengan gembira, dan dengan merdu. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan bernyanyi. Tidak mungkin orang yang terpaksa mengatakan kata-kata dalam Mazmur 100 ayat 1 dan 2 tersebut. Ini adalah panggilan orang yang sudah ditebus, panggilan dari orang yang sudah ditebus. Catatan sedikit tentang hal ini adalah karena pujian kita berasal dari kesadaran akan siapa Tuhan dan bagaimana karyanya, maka pujian harus mensyaratkan pemberitaan firman Tuhan, atau pujian harus mengandung kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu, bagaimana karyanya dalam firman-Nya. Karena tidak sedikit lagu rohani yang kita dapati tidak alkitabiah. Selain tidak alkitabiah, juga adalah punya doktrin yang tidak alkitabiah. Misalnya seperti teologi kemakmuran. Jadi ada lagu yang mungkin juga cukup kita kenal. Misalnya dalam lagunya itu ada kalimat yang mengatakan demikian. Sambil saya nyanyikan ya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Nah, kalau kita perhatikan liriknya, begitu besar kasih Allah pada kita, tentulah kita langsung mengingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi kelanjutan dari lagu itu, tahukah Bapak Ibu? Kelanjutannya adalah diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Nah, maksudnya ini dilepas lagu ini dari liriknya yang pertama, betapa besar kasih Allah kepada kita. Kelanjutannya adalah diberkati anak cucunya di mana-mana. Dan ini tentulah tidak tepat, tidak kontekstual, tidak membaca Alkitab dengan benar. Dan juga takutnya hal ini mau menekankan teologi kemakmuran bahwa kasih Tuhan itu dibuktikan dengan anak cucu kita yang diberkati Tuhan. Dan ini sangat merendahkan pengorbanan Kristus, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah itu buktinya adalah anaknya yang tunggal diberikannya kepada dunia, dan tidak dibuktikan oleh diberkatinya anak cucunya. Dan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Itu memang ada di dalam kitab Mazmur, tapi tidak. Maksudnya hati-hatilah dengan lagu-lagu yang demikian, yang tidak sesuai dengan konteks, ataupun yang kita tahu latarnya itu adalah untuk mendukung teologi-teologi yang tidak alkitabiah. Selain itu Bapak Ibu, ada juga lagu bahasa Inggris yang cukup bagus dan cukup terkenal. Dulu saya di sekolah sering menyanyikan lagu ini, judulnya Above All, di atas segalanya, atau melebihi segalanya. Jadi liriknya itu seperti ini, bahasa Indonesianya, seperti mawar yang terinjak-injak di tanah, engkau menanggung kejatuhan itu dan memikirkanku di atas segalanya. Bahasa Inggrisnya seperti ini. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Bagus Bapak Ibu, nadanya bagus. Tapi tidak benar liriknya, seperti mawar yang terinjak-injak di tanah, engkau menanggung kejatuhan itu dan memikirkanku di atas segalanya atau melebihi segalanya. Tidak benar dan tidak nyambung. Apa hubungannya dengan mawar yang terinjak-injak? Dan tidak benarnya adalah
apakah Yesus memikirkanku lebih dari orang dia atau di atas orang-orang lain yang juga diselamatkan oleh dia? Apakah dia memikirkanku lebih dari memikirkan Paulus, Petrus, Yohanes? Atau apakah dia memikirkanku di atas kemuliaan bagi dirinya sendiri? Tidak mungkin Tuhan memikirkanku dibanding Ia memikirkan untuk kemuliaannya, kemuliaan Bapaknya. Itu jauh lebih penting dari diriku sendiri. Nah, perhatikan Bapak Ibu, dan tidak sedikit lagu-lagu yang kata-katanya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berhati-hatilah bahwa pujian kita harus mensyaratkan pemberitaan firman Tuhan. Selain itu, Bapak Ibu saudara-saudari, kita bernyanyi sungguh-sungguh dengan segenap hati karena Tuhan kita memang layak untuk dipuji karena segala perbuatan keperkasaannya. Ayat 2a. Ia perkasa membebaskan dan menghantar umat Israel keluar dari Mesir. Tapi yang terutama adalah keperkasaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu Ia telah mengalahkan maut dan menebus dunia ini dari dosa. Itulah keperkasaannya, Dia mengalahkan kematian, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa. Ia layak dipuji karena perbuatan besarnya, karena keperkasaannya. Tuhan juga dipuji karena kebesarannya yang hebat. Ayat 2b. Ia berada di surga kudus, Ia di langit, dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Ia yang menciptakan semesta, merancang jalan-jalan bagaimana semesta ini berjalan, memberi makan semuanya. Dalam Kitab Mazmur ada itu kata-kata dikatakan, ketika mereka membuka mulut mereka, Tuhan mengenyangkan mereka. Kemudian Tuhan juga berkuasa atas segalanya, kehendaknya tidak gagal, dan karena itulah Ia layak mendapat puji-pujian dari kita, dari seluruh ciptaannya. Bapak Ibu saudara-saudari, selalu ada alasan untuk memuji Tuhan. Pemazmur mengatakan dalam ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Berarti segala yang bernafas bisa untuk memuji Tuhan, dan kita selalu punya alasan untuk memuji Dia. Kata bernafas dalam bahasa aslinya berarti memiliki nafas, menunjukkan bahwa semua makhluk hidup diberkahi nafas kehidupan oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, hidup yang kita terima, nafas yang kita terima darinya pun, hidup kita ini harus dikembalikan dalam pujian kepadanya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Hidup kita ini harus kita kembalikan kepadanya dalam pujian. Kita harus suka memuji Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, ada dua hal yang mau kita renungkan dan refleksikan saat ini. Pertama, apakah kita masih malu dan enggan dalam memuji Tuhan? Kita melihat bahwa pemazmur memanggil semua untuk menggunakan seluruh instrumen, yaitu gambus atau seperti gitar dan kecapi, baru rebana dan tari-tarian. Dengan permainan kecapi, dengan ceracap, dengan seluruh instrumen memuji Tuhan. Ini artinya pujian kepada Tuhan harus maksimal, tidak boleh berhenti, tidak boleh ragu-ragu, harus yang terbaik diberikan kepadanya, sama seperti kasih Tuhan yang juga maksimal bagi kita, yang tidak ragu-ragu kasihnya diberikan kepada kita.
Jadi jika kita tidak dapat memuji Tuhan dengan lantang dalam hal ini semangatnya, ataupun tidak bernyanyi ataupun membuat musik yang baik bagi Tuhan, mungkin itu adalah karena kita belum mengenal Dia dan mengenal Injil dengan sepenuhnya. Tetapi bagi orang yang mengenal Dia, tentu mereka akan memuji Dia dengan rindu, dengan semangat. Itulah refleksi kita yang pertama. Apakah kita masih malu, enggan, setengah hati dalam memuji Tuhan, ataukah kita sudah sungguh-sungguh semangat, sungguh-sungguh rindu memuji Dia? Refleksi yang kedua, sudahkah memuji Allah menjadi tujuan dalam hidup kita? Allah mendambakan, mengharapkan puji-pujian dari segala ciptaannya, karena Ia layak untuk mendapatkan hal itu. Wahyu 4 ayat 11 mengatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Ia layak karena Ia pencipta kita. Juga ada dalam kitab Wahyu dikatakan, anak domba itu layak menerima pujian, hormat, dan kuasa, yaitu Yesus Kristus layak menerima pujian karena Ia telah memberikan hidupnya, menunjukkan kasih Allah kepada kita, bahkan hingga rela menunjukkan kasih-Nya sampai mati menggantikan kita. Anak domba itu layak mendapat hormat, pujian, dan kuasa dan seterusnya dari kita. Selain itu, Bapak Ibu, karena memuji Allah adalah baik. Mazmur 147 ayat 1 mengatakan, haleluya, sungguh bermazmur, bahasa Inggrisnya singing, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Jadi memuji Tuhan itu baik, asalkan ingat yang tadi sebelumnya Bapak Ibu, asalkan berisi kebenaran kebenaran yang berdasar pada firman Tuhan. Jangan asbun dalam bernyanyi ataupun dalam memilih kata-kata yang mau kita sampaikan untuk memuji Tuhan. Kemudian juga memuji Tuhan juga puncak sukacita kita. Mazmur 89 ayat 2-3 mengatakan, "Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit." Selain itu, Mazmur 119 ayat 172 mengatakan, "Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar." Nah, Bapak Ibu, tadi saya mengatakan memuji Allah juga menjadi puncak sukacita, karena pujian yang sesuai dengan firman Tuhan itu, yaitu tadi kasih setia, janji, perintah Tuhan adalah benar, sesuai dengan realita kehidupan. Dan karena firman-Nya itu benar, dan apa yang dikatakan tentang diri Tuhan dan bagaimana perbuatan Tuhan kepada manusia, kepadaku itu benar, dan perintah-perintahnya sesuai dengan realita kehidupan, maka dengan suka hati aku memuji Tuhan, tidak karena dipaksa, bukan dibuat-buat, dan itu menjadi puncak sukacitaku. Bapak Ibu, juga mengapa memuji Tuhan menjadi puncak sukacita kita didukung dari misalnya Injil Yohanes 15 ayat 11. Tuhan Yesus berkata,
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jadi perikop ini adalah tentang pokok anggur. Tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam kasihku, maka kamu akan berbuah. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Dan inilah penutupnya tadi, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bahwa kita yang menuruti Tuhan artinya kita tinggal di dalam Dia, maka kita berbuah, dan selain itu sukacitamu pun, kata Tuhan Yesus, menjadi penuh. Karena engkau tahu sekarang bagaimana tinggal di dalamku, menuruti perintahku, dan engkau tahu sekarang perintahku itu benar. Baru hubungannya dengan Mazmur, biarlah lidahku menyanyikan janjimu sebab segala perintahmu benar. Jadi menyanyi itu juga adalah puncak sukacita kita, karena yang kita nyanyikan adalah firman Tuhan, perintah Tuhan, janji-janji Tuhan, siapa diri Tuhan, dan itu adalah puncak sukacita kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh menuruti Tuhan? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh menuruti Tuhan, tinggal di dalam kasih-Nya? Salah satu caranya adalah dengan melihat hasrat kita untuk memuji Dia. Jika kita berhasrat memuji Tuhan karena siapa dirinya dan karena perbuatan-perbuatannya, maka kita mengetahui bahwa kita sedang bertumbuh dalam ketaatan kepadanya, bahwa sekarang kasih Tuhan tinggal di dalam kita ketika kita berhasrat untuk bernyanyi bagi Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kiranya Roh Kudus pun memberi pujian di dalam hati kita supaya kita bisa berhasrat untuk memuji Tuhan, agar bibir kita selalu memuliakan dan bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.